Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya sudah ada Ustadz Abdul Razak yang akan menjadi narasumber kita. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bi khair, syukran. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz Abdul Razak. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti acara Madu Mau Tanya dengan Ustadz. Tak lupa mari kita haturkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Nah semuanya, salah satu nikmat yang luar biasa yang hanya diberikan kepada orang yang beriman adalah berpuasa di bulan Ramadan. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang diseru, dipanggil, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, anak-anak sekalian yang Ustaz cintai, dalam melaksanakan ibadah puasa sudah tentu banyak sekali hal yang terkait dengan syarat baik sahnya amalan-amalan yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Itu semua harus kita pelajari baik di sekolah, di ta'lim, masjid, mushola dan lain sebagainya. Nah anak-anak, hari ini kita tidak akan membahas tentang puasa Ramadan, dan itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Hari ini akan kita bahas tentang wudhu. Ada yang tahu wudhu itu apa artinya? Wudhu ada salah satu syarat sahnya ibadah sholat. Ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah sholat, maka wajib baginya untuk melaksanakan wudhu. Mengapa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Artinya, tidaklah diterima sholat di antara kalian apabila ia berhadas sebelum ia berwudu. Sudah tentu dalam sehari-hari kita pasti berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus suci dahulu, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Di antara hadas kecil adalah kencing atau buang air besar. Nah anak-anak sekalian yang Ustaz cintai, ketika kita ingin melaksanakan ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, kata Allah, maka hendaklah dia membasuh mukanya dan tangan sampai siku, dan usaplah kepala, kemudian basuhlah kaki sampai mata kaki.
Nah, anak-anak semuanya, ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa salah satu syarat sahnya sholat yakni melaksanakan wudhu sebelum sholat. Nah, pada akhirnya sholat itu adalah tiang agama. Tetapi tiang agama tadi tidak mungkin ditegakkan begitu saja tanpa melaksanakan syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah wudhu. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan wudhu secara benar sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wudhu tadi terdiri dari rukun. Rukun wudhu itu yang pertama adalah niat. Mengapa? Karena niat tadi utama, innamal a'malu bin niat. Setiap pekerjaan itu harus diawali dengan niat agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni faghsilu wujuhakum, yakni basuhlah muka kalian, muka kita. Kemudian wa aidiakum, dan kedua tangan sampai ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biruusikum, kemudian usaplah kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan pada siang hari ini bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, Ustadz persilahkan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu. Nah, jadi kita tadi sudah mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz Abdul Razak. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Ada teman-teman, silahkan untuk bertanya kepada Ustadz. Ya, silakan. Apa saja hikmah dari berwudu? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan pasti mengandung hikmah, termasuk wudu. Nah, apa saja hikmah wudu? Yang pertama, wudu tadi merupakan kunci kebersihan seorang mukmin. Karena seorang yang beriman kepada Allah pasti dia selalu berupaya untuk menjaga kebersihan dan kesucian dirinya. Di antaranya dengan cara berwudu. Itu yang pertama. Di antara ciri umat Nabi Muhammad nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar adalah cahaya yang nampak dari wajah umatnya yang diakibatkan atau disebabkan oleh wudhu tadi. Nah, yang ketiga, di dalam wudhu itu sendiri terdapat banyak sekali doa ketika kita melakukan wudhu. Mulai dari membasuh tangan, mengusap muka, sampai kita membasuh kaki. Itu merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah agar kita mendapatkan keberkahan dan kesehatan di seluruh jasmani dan rohani kita. Satu kesempatan lagi untuk penanya, kami silahkan. Mau tanya dong Ustadz, perkara apa yang dapat membatalkan wudhu? Apa saja sih yang membatalkan wudhu? Perkara apa saja yang membatalkan wudhu? Nah, Rasulullah SAW mengajari umatnya bahwa yang membatalkan wudhu itu ada beberapa hal. Yang pertama, khurujus syai' atau keluarnya sesuatu minas sabilain atau sesuatu dari dua lubang, yaitu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang. Misalnya kencing, kemudian kotoran manusia atau kentut. Itu bisa membatalkan wudhu. Yang kedua yakni lamsul marah al ajnabiyah, artinya menyentuh wanita yang bukan muhrimnya atau wanita asing. Nah, itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian selanjutnya yang membatalkan wudhu adalah zawalul aql atau hilang akal. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang dapat membatalkan wudhu adalah an-naum, yaitu tidur. Tidur dalam posisi yang tidak sempurna. Tidur dalam posisi yang tidak sempurna. Sedangkan tidur dalam posisi duduk itu tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi kalau kita
tidur dalam posisi duduk seperti ini itu tidak batal. Tapi kalau sudah menyentuh kepala kita ke lantai, maka itu membatalkan wudhu. Atau bersandar, itu batal wudhunya. Jadi yang pertama tadi keluar sesuatu dari kemaluan depan dan belakang. Kemudian yang kedua bukan muhrimnya. Yang ketiga tidur yang tidak sempurna. Tidur dalam kondisi tidak duduk dalam sempurna. Bagaimana? Jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir pula acara madu kita kali ini. Saya Sakinah Keila pamit undur diri. Mari kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.